Puluhan sepeda motor di pos Satlantas hangus terbakar. Petugas keamanan cegah aksi anarkistis warga saat pelaku pencurian motor tertangkap. Sesosok mayat pria ditemukan di sungai terikat jala ikan. Sebagian warga datang ke PRJ Pekan Raya Jakarta membawa koper untuk berburu diskon di acara pameran tahunan terbesar di Asia Tenggara. Halo, selamat pagi dan juga semangat pagi pemirsa. Senang sekali sudah akhir pekan lagi ya. Yes. Dan kita tetap setia menemani Anda dalam Fokus Pagi edisi Minggu 2 Juli 2023 bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Sheila Purnama. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Dan pemirsa, informasi pertama, puluhan sepeda motor yang merupakan barang bukti berada di kantor Satuan Lantas Polres Sukoharjo Unit Grogol, Kabupaten Sukoharjo, ludes terbakar. Iya, dugaan sementara api berasal dari bak sampah yang berada di dekat pos penitipan barang bukti kendaraan kecelakaan atau pelanggar lalu lintas. Amukan si jago merah disertai letupan menghanguskan puluhan kendaraan di tempat penyimpanan barang bukti motor kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas yang ada di pos Satlantas Unit Grogol, Polres Sukoharjo, Sabtu sore. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Namun, kobaran api pertama kali terlihat dari bak sampah yang berada di dekat tempat penyimpanan barang bukti tersebut. Petugas kepolisian dibantu warga mengamankan puluhan kendaraan yang masih bisa diselamatkan. Petugas dari Damkar Sukoharjo dibantu Damkar Solo dan relawan gabungan terus berupaya menjinakkan api. Saksi melihat titik api sekira pukul 16.30. Untuk dampak dari kebakaran saat ini masih diinventarisir oleh petugas. Artinya tidak sampai merembet ke bangunan atau ada korban gitu? Tidak ada. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan. Puluhan motor yang terbakar merupakan barang bukti kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Motor-motor tersebut telah lama tak diambil pemiliknya. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebuah minibus yang terparkir di depan minimarket di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting pada bagian mesin. Mobil yang terparkir di depan sebuah minimarket di desa Cijulang, Kabupaten Pangandaran ini tiba-tiba terbakar. Warga mencoba memadamkan api dengan apar, namun api terus membesar yang muncul dari bagian kap mobil. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 1 unit mobil damkar ke lokasi. Pemilik mobil tak tahu kendaraan itu terbakar karena saat kejadian ia sedang berbelanja di minimarket. Diduga api dipicu korsleting listrik di bagian mesin minibus, sementara kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kebakaran hebat yang menghanguskan sebuah kandang ayam di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ya, ini mengakibatkan ribuan ayam di kandang mati terbakar. Kobaran api dengan cepat meluluh lantakkan lantai 2 sebuah kandang ayam di Desa Purwosaman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen. Kencang hembusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menjalar ke bagian lain bangunan. Akibatnya, ribuan ekor ayam termasuk bibit anakan yang masuk kandang 2 hari lalu hangus terbakar. Enggak lantai, Mas. Untuk masalah ekorannya hanya proses setahun. Oh gitu. Berarti tahu-tahu kebakar itu.
belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Untuk penyebab dari kebakaran belum diketahui, masih dalam proses pemadaman. Kemudian jumlah kerugian juga masih dalam proses penyelidikan. Petugas dari Damkar Sragen dibantu relawan berusaha menjinakkan api agar tak merembet ke bagian lain. 3 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Klaten yang diterjunkan berhasil memadamkan api setelah 2 jam. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Akses jalan penghubung antar desa terputus dan puluhan rumah kebanjiran setelah sungai Setangga di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat meluap. Sementara di Jambi, permukiman warga di Kenali Asam juga terendam banjir. Genangan banjir sedalam setengah meter terjadi di Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, setelah kawasan itu diguyur hujan Sabtu pagi. Tidak saja di jalan raya dan fasilitas umum lainnya, banjir juga merendam rumah dan perabot milik warga. Pemicu banjir bukan saja karena curah hujan tinggi, tetapi daya tampung drainase yang kurang memadai menyebabkan air meluber ke permukiman warga. Warga juga sebenarnya sudah capek ngalamin seperti ini kan. Nah, jadi ya mudah-mudahan kita berdoa sama-sama bila untuk realisasi lebih cepat pembangunan embung itu tadi. Genangan banjir di Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi bukan pertama kali terjadi. Kurangnya saluran air menyebabkan kawasan itu kerap banjiran. Di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Sungai Setangga meluap menyebabkan ruas jalan di Desa Sebente terputus Sabtu siang. Bahkan banjir juga merendam permukiman dan persawahan. Untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan, kita sudah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bengkayang. Yang pertama, melakukan asesmen di lapangan, berapa warga yang terdampak, berapa bangunan masyarakat seperti rumah penduduk dan fasilitas umum lainnya yang terdampak. Setelah beberapa jam merendam permukiman, Sabtu sore banjir berangsur-angsur surut. Bahkan warga mulai kembali ke rumah mereka. Tim Liputan melaporkan. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, 5 orang warga terjebak dan tidak bisa menyeberangi sungai akibat alirannya dipenuhi banjir lahar dingin Gunung Semeru. Iya, banjir lahar dingin terjadi usai hujan deras mengguyur kawasan gunung. Hujan deras yang mengguyur kawasan puncak dan lereng Gunung Semeru Sabtu sore mengakibatkan banjir lahar dingin ke sejumlah aliran sungai. 5 orang warga yang usai melakukan aktivitas di Desa Bago, Kecamatan Pasirian terjebak banjir lahar dingin. 5 warga yang terdiri dari 2 orang petani dan 3 orang sopir truk terpaksa harus menunggu banjir lahar dingin surut. Ya, mereka tidak menyangka Sungai Rejali di hilir tiba-tiba mengalami banjir yang cukup besar. Padahal pada saat pagi harinya mereka masih bisa melintasi sungai. Banjir juga membuat aktivitas para penambang pasir terhenti. Pemirsa, sebuah tebing setinggi 7 meter di Mamasa, Sulawesi Barat longsor dan menimpa bangunan pabrik serta menutup akses jalan. Sejumlah warga di Sawangan, Depok, Jawa Barat juga mengalami kesulitan ya akibat jalannya tergerus longsor. Inilah salah satu rumah yang rusak akibat longsor pada Sabtu malam di Pasir Putih, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Bagian rumah rusak tergerus longsor sedalam 10 meter. Saat longsor terjadi, seluruh penghuni sedang tidak ada di rumah. Di lokasi ini sedikitnya ada 4 rumah yang mengalami kerusakan akibat longsor. Warga yang rumahnya rusak memilih untuk mengontrak karena khawatir terjadi longsor susulan yang mengancam jiwanya. Diurus dah, intinya mau diurus, cuman sampai sekarang nggak diurus-urus. Udah bertahun-tahun ya. Ini udah berapa lama nih kondisi begini? Setahun lebih, Om. Setahun lebih. Iya. Terus abang sendiri akhirnya gimana nih keluarga yang tinggal di sini? Pindah? Sementara ngontrak. Nah, kan gimana lagi? Longsor di kawasan ini memang sering terjadi. Lokasinya tepat berdampingan dengan TPA Cipayung. Dorongan gunungan sampah TPA Cipayung ke arah aliran kali diduga membuat tebing tergerus sehingga membuat longsor. Kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Warga berharap pemerintah Kota Depok merelokasi mereka ke lokasi yang lebih aman.
Sementara itu, bencana longsor yang menerjang Desa Orobua, Mamasa, Sulawesi Barat menyebabkan akses jalan tertutup material longsor. Kendaraan roda 2 dan 4 yang hendak melintas di jalur ini terpaksa berhenti. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos longsor terpaksa didorong warga untuk bisa melewati tempat itu. Material longsor juga menimbun tempat penggilingan padi yang berada tepat di bawah tebing. 2 rumah di bagian atas tebing kini terancam ambruk. Tertutup jalanan. Kalau jalan ini Pak, jalan penghubung apa ini? Berapa desa masuk? 3 desa. Ada 3 desa di dalam. 3 desa. Jadi tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 Pak? Ya, tidak bisa. Kalau roda 2 Pak? Ya, untuk sementara bisa. Tapi dibantu, didorong. Hingga hari Sabtu, pemerintah setempat belum mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor, sehingga akses jalan belum bisa dilalui. Warga terpaksa membersihkan longsor secara manual agar bisa dilalui kendaraan terutama motor. Untuk mencegah longsor susulan, beberapa pemilik rumah terpaksa menutup tebing yang rawan longsor dengan terpal. Tim Liputan melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Lampung, di mana sejumlah warga korban banjir bandang di wilayah Tanggamus kini mendapat bantuan pemerintah daerah. Betul, pasalnya banjir bandang di Tanggamus, Lampung menyisakan sejumlah kerusakan, bahkan beberapa rumah warga pun luluh lantah. Bupati Tanggamus Dewi Handayani bersama jajarannya memeriksa sejumlah kerusakan akibat banjir bandang yang melanda wilayah dusun Mojoroto, Pekon, Sukaraja, dan Semaka. Selain meninjau dampak bencana, Bupati juga memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya ambruk akibat banjir bandang. Banjir bandang pada Kamis kemarin menerjang 4 desa di Tanggamus, Lampung. Pemicunya tak lain hujan deras yang terus mengguyur wilayah ini dan beberapa aliran sungai meluap akibat tak mampu menampung debit air. Ini kejadiannya gimana, ada rumah rubuh nih? Ya ini semalam itu kan ada hujan nggak berhenti, 1 jam terus menyusul lagi nggak berhenti, terus begitu ini ada kayu-kayu itu yang malang, jadi air nggak bisa turun, langsung naik semua, meluber jadinya, terus naik ini pinggir-pinggirnya ini. Berapa rumah ini Pak yang terdampak? Yang terdampak 3 rumah. Diduga tak bisa berenang, 2 pelajar sekolah menengah atas di Kabupaten Madiun, Jawa Timur tenggelam. Kedua korban akhirnya ditemukan namun sudah dalam kondisi tak bernyawa di dam sungai sedalam sekitar 4 meter. Astagfirullah. Kedua korban ditemukan tak bernyawa di kedung dam sungai Desa Bedoho, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Sabtu petang. Kedua jasad pelajar kelas 9 ini lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun untuk dilakukan visum. Korban Hafiz Kurniawan dan Afu Nur Hafid, keduanya berusia 17 tahun, warga Jiwan, Kabupaten Madiun, sebelumnya bermain di dam sungai Bedoho bersama 2 lagi teman mereka. Diduga terpeleset dan jatuh ke dam, kedua korban tak bisa berenang lalu hilang tenggelam. Di situ dia duduk-duduk sama temannya satu kelas 4 orang. Jadi yang 2 orang ingin mandi, 2 orang bersama-sama. Kemudian tidak bisa berenang dan selanjutnya 2 orang temannya tadi memberikan pertolongan tidak bisa, terus minta pertolongan kepada warga sekitar. Dari hasil visum dipastikan kedua pelajar ini tewas akibat tenggelam. Kedua jenazah lalu dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Dan masa kini saatnya kita menyimak kumandang azan subuh. Ini adalah untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya seorang warga meninggal dunia saat terjadi gempa berkekuatan magnitudo 6,4. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh, khususnya bagi Anda yang berada di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Kali ini pemirsa, seorang wanita pengendara motor tewas usai terlindas bus Trans Jabodetabek di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Akibat insiden itu, arus lalu lintas dari arah Cililitan menuju Cawang sempat macet panjang. Warga dan pengguna jalan berjibaku mengevakuasi wanita berusia 44 tahun yang tewas usai mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Maijen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban tewas dengan luka parah di kepala.
Anggota unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur langsung mengumpulkan informasi guna mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan maut tersebut. Namun diduga korban terserempet dan terlindas bus Trans Jabodetabek jurusan Bubulak Rawamangun. Dari arah Cililitan mau ke Cawang, keserempet mobil bis bang, jadi mungkin dia kelindas kali gitu. Peristiwa itu mengakibatkan arus lalu lintas kendaraan dari arah Cililitan menuju Cawang Uki macet total. Sementara kasusnya kini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. John Truna melaporkan dari Jakarta. Kita menuju ke Sumatera Selatan, pemirsa. Sejumlah remaja yang akan menggelar tawuran diamankan polisi di Kota Palembang. Polisi memanggil para orang tua remaja untuk memberikan efek jera. 10 remaja ini hanya bisa tertunduk saat dipertemukan orang tuanya di halaman Mapolsek Seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu sore. Ekspresi kecewa juga terlihat dari para orang tua saat mengetahui anak mereka diamankan karena hendak tawuran. Ke-10 remaja yang ditangkap saat sedang berkumpul di pinggir jalan menunggu kelompok musuhnya. Ini adalah hasil kita patroli dari tim opsional Polsek SU1. Ini barang bukti yang berhasil kita amankan yang diduga kuat ini adalah akan digunakan untuk tawuran. Yang tawuran ini setiap hari, setiap malam terjadi di wilayah kami. Selain para pelaku, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran. Para remaja diserahkan ke orang tua masing-masing untuk dibina. Namun bila mengulangi perbuatan yang sama, polisi akan bertindak tegas, memproses sesuai hukum yang berlaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, diduga alami syok seorang warga di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta meninggal dunia saat terjadi gempa berkekuatan magnitudo 6,4. Sementara di lain tempat, pemirsa, sejumlah rumah warga di Kabupaten Gunung Kidul mengalami kerusakan. Beginilah kondisi warga di Dusun Kuon Tengah, Kelurahan Pancerejo, Kapanewon Semadu, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, pasca gempa berkekuatan magnitudo 6,4 yang terjadi Jumat malam kemarin. Selain karena masih trauma akan gempa bumi, warga terpaksa sementara waktu tinggal di tenda sambil menunggu perbaikan bangunan rumah mereka. Menurut data BPBD setempat, ada sekitar ratusan bangunan yang dilaporkan mengalami kerusakan. Gedung bangunan bengkak, kemudian retak, maksudnya retak, terus plafon turun seperti itu. Posisinya sebagian penulangannya masih utuh, retak-retaknya kemana-mana. Di sisi lain, satu orang meninggal dunia bersamaan dengan peristiwa gempa bumi yang terjadi di Bantul Jumat malam. Diduga korban mengalami syok hingga berujung meninggal dunia. Korban yang sebelumnya di dalam rumah bersama suaminya tak kuasa berlari keluar rumah dan mengalami sesak nafas hingga berujung meninggal dunia. Di dalam rumah itu didapatilah istrinya sudah tersengal-sengal di tempat tidur. Tapi beliau belum sempat bangun, belum sempat duduk pun belum sempat, masih di tempat tidur tersengal-sengal seperti itu. Kemudian dirangkul sama suaminya, dipeluk suaminya, dan akhirnya meninggal beberapa saat. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masih akan melakukan pemantauan langsung ke wilayah terdampak khususnya di Kabupaten Gunung Kidul untuk memberikan bantuan dan pendataan kerusakan. Tapi sebetulnya kan tidak hanya seperti itu. Saya butuhnya mereka ini yang masih bisa tinggal di rumahnya enggak, kalau enggak, atau mampu enggak, dalam arti kan disuplai konsumsi untuk makan dan sebagainya. Tapi kan reportnya belum sampai ke situ. Hanya ringan sama sedang aja. Berdasarkan data sementara, dampak gempa bumi bermagnitudo 6,4 skala Richter telah mengakibatkan 172 unit bangunan rumah dan sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan ringan. Tim Liputan melaporkan. Iya, dampak gempa di Bantul, puluhan bangunan di 8 kecamatan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur rusak. Ya, sebelum kita melihat di sana, kita simak dulu seperti apa keadaan di Purbalingga, Jawa Tengah yang juga menyebabkan rumah warga hancur. Ruang keluarga dan dapur di salah satu rumah warga Desa Tanalum, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dipenuhi runtuhan batuan tembok. Dua rumah warga di desa itu luluh lantak akibat guncangan gempa yang melanda kawasan Bantul DIY pada Jumat malam. Saat kejadian, pemilik rumah sedang berkumpul dengan keluarga. Beruntung mereka bisa menyelamatkan diri. Sementara itu, petugas gabungan TNI Polri dan masyarakat Sabtu pagi bergotong royong membersihkan puing atap rumah warga yang runtuh di Desa Donorejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Beruntung tidak ada korban jiwa saat gempa terjadi karena pemilik rumah sedang pergi bersama sang istri. Namun ada 6 kecamatan di Kabupaten Purworejo yang terdampak gempa. Dan dampak gempanya cukup luas, Misa, bahkan dirasakan hingga ke Jawa Timur. Di Kabupaten Pacitan, 8 dari 12 kecamatan terdampak gempa. Pihak BPBD Kabupaten Pacitan mencatat ada 40 bangunan terdiri dari rumah, kantor pemerintahan, dan 2 fasilitas pendidikan rusak. Kerusakan akibat goncangan gempa terbanyak terjadi di Kecamatan Kota Pacitan. Di antaranya tembok runtuh, dinding retak, hingga plafon atau atap yang ambrol. Tidak hanya berdampak pada bangunan, pemirsa, gempa bumi 6,4 atau bermagnitudo 6,4 tersebut menyebabkan belasan kereta api terhambat perjalanannya. PT KAI hentikan setiap perjalanan kereta api untuk memastikan seluruh fasilitas sepanjang jalurnya aman dari kerusakan akibat gempa. Rata-rata keterlambatan perjalanan kereta api berkisar 40 menit hingga sebagian penumpang terpaksa menunggu keberangkatannya di stasiun. Pasalnya, 12 kereta api yang melintasi wilayah Daob 6 Yogyakarta ini sempat terhenti perjalanannya akibat gempa bumi 6,4 magnitudo. PT KAI terpaksa menghentikan perjalanan kereta, baik saat berada di stasiun maupun saat berada di lintasan jalur. Tujuannya untuk memastikan keamanan seluruh fasilitas di sepanjang jalur rel kereta api. Memeriksa fasilitas-fasilitas tersebut, fasilitas operasi termasuk prasarana jalan tol dan jembatan, dan pada pukul 20.40 jalur kereta api di wilayah Daob 6 dinyatakan aman. Dari hasil pemeriksaan, PT KAI belum menemukan adanya kerusakan fasilitas akibat gempa magnitudo 6,4 yang melanda barat daya Bantul. Nasrul Nasih melaporkan dari kota Yogyakarta. Di informasi selanjutnya, Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah semburkan lava pijar menyusul gempa magnitudo 6,4 di barat daya Bantul. Semburan lava pijar mengarah ke barat daya dengan jarak luncur mencapai 1.300 meter. Beginilah Gunung Merapi saat semburkan lava pijar pada Sabtu malam menyusul gempa bumi yang berpusat di Bantul. Luncuran lava pijar menyebar di badan Gunung Merapi dan mengarah ke barat daya dengan jarak luncur mencapai 1,3 km. Sementara kepulan awan panas lain mengarah ke barat daya juga menuju ke selatan. Status Merapi masih siaga level 3 dan hingga kini belum diketahui pasti erupsi ini ada kaitannya dengan gempa bumi di Bantul atau tidak. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pembagian daging hewan kurban di sejumlah daerah sayangnya diwarnai desak-desakan. Seperti di Majalengka, Jawa Barat, ratusan warga berdesak-desakan dan antre berjam-jam demi mendapatkan daging kurban. Di Merauke, Papua Selatan, meski antre sejak pagi, tak semua warga berhasil mendapatkan daging kurban. Ratusan orang warga Wamanggu, Merauke menunggu di balik pagar besi untuk mendapatkan daging kurban Sabtu siang. Tak jarang warga berebut mengambil paket daging dari tangan petugas. Petugas harus terus mengingatkan warga yang telah menerima daging untuk mundur dari antrean. Namun seolah takut tak kebagian, warga terus merangsek maju. Warga di barisan paling depan pun berdesakan. Saat situasi mulai tak terkendali, petugas menghentikan sementara pembagian daging kurban, menunggu antrean kembali tertib. Meski acara pembagian daging kurban baru dimulai pukul 1 siang, namun warga telah datang ke area Masjid Wamanggu sejak pukul 8 pagi. Ironisnya, tak semua warga kebagian daging kurban. Jam 8. Jam 8. Ini jam 1 sekarang ya? Belum dapat? Belum. Kenapa belum dapat? Dulu. Belum dapat kupon. Oh, belum dapat kupon. Jadi tidak dikasih ya? Iya. Kecewa ya? Kecewa? Kecewa sekali dong. Lain. Oh gitu. Jadi ditolak tadi? Kecewa Pak? Kecewa? Tidak juga.
Di Majalengka, Jawa Barat, ratusan warga juga berdesakan dan antri berjam-jam demi mendapatkan daging kurban yang dibagikan seorang pemilik peternakan sapi di Desa Lewi Kujang, Lewi Muncing. Antrian tidak hanya didominasi kaum ibu, tapi juga anak-anak yang datang dari 4 desa di Kecamatan Lewi Munding. Pertama kali diajak sama teman atau gimana? Bapak. Diajak sama bapak. Jadi yang datang bukan bapaknya aja, tapi bawa anaknya. Jadi biar dapat banyak dagingnya. 1 tahun sekali, ya insya Allah lah saya udah diniatkan ibadah untuk berbagi apa sekekuatan saya lah, sekuat tenaga. Itu dari mana aja warganya? Itu ya dari warga setempat. Sedikitnya 700 paket daging kurban dibagikan kepada warga yang berasal dari 70 ekor sapi yang dikurbankan Seno pada Idul Adha tahun ini. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Usai menyantap olahan daging kurban, 55 orang warga satu kampung di Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur menderita sakit perut, diare, dan pusing. Diduga puluhan warga itu mengalami keracunan yang bersumber dari bumbu masakan. Satu demi satu warga Kalilomlor, Indah Seruni, Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, silih berganti mendatangi Puskesmas Tanah Kali Kedinding mulai Jumat dini hari. Mereka mengeluh sakit perut hingga diare dan pusing setelah menyantap aneka menu olahan daging korban Jumat malam. Panas dingin, terus mincret, terus tulang-tulang linu semua. Itu dirasain setelah beberapa jam atau berapa menit? Ya makanannya kan malam, siangnya itu udah sakit. Jam 11 itu udah sakit. Sakit kepala? Pusing ya. Terus akhirnya baru hari ini nggak kuat. Dari tadi kemarin pagi. Sabtu pagi, sejumlah petugas dari Puskesmas Tanah Kali Kedinding dan Pemkot Surabaya menyisir lokasi permukiman. Memeriksa aja, siapa tahu masih ada warga yang sakit. Aja sih untuk lebih. Kan kemarin sudah ditangani, kita sisir lagi supaya jangan ada yang ketinggalan. Sedikitnya 55 orang mendapat perawatan di puskesmas dan 3 rumah sakit di Surabaya diduga akibat keracunan masakan berupa sate, krengsengan, dan gulai. Ya ada yang makan 1 tusuk udah kena, ada yang dolet sambelnya itu sambelnya bumbu kacangnya itu juga kena. Ada yang makan, ada yang nggak kena juga. Makan sedikit tapi nggih ada bapak-bapak itu mungkin dari kondisi badannya mungkin belinya kuat gitu nggih, tapi kebanyakan yang ini sakit semua, ya diare. Memasak daging kurban lalu dimakan bersama-sama telah menjadi tradisi warga Kalilomlor, Indah Seruni setiap hari Idul Adha. Warga menduga keracunan bersumber dari bumbu yang digunakan untuk memasak daging kurban. Hingga Sabtu petang, 11 korban keracunan dengan gejala berat dirawat di 3 rumah sakit di Surabaya, sedangkan 14 korban gejala sedang dirawat di Puskesmas Kali Kedinding. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Sementara kita menuju ke Arab Saudi, di mana seluruh jemaah haji Indonesia sudah meninggalkan Mina setelah menuntaskan lempar jumroh terakhirnya. Ya, selanjutnya jemaah haji Indonesia akan melaksanakan tawaf, ifadah, dan sa'i untuk melengkapi rukun haji. Maktab-maktab yang berada di Mina, Arab Saudi, kini kosong setelah sebelumnya ditempati jemaah haji Indonesia yang melaksanakan rangkaian ibadah haji. Para petugas kebersihan pun mulai membersihkan tenda. Dengan berakhirnya rangkaian ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, kini kegiatan ibadah jemaah haji Indonesia terfokus di Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan menuntaskan rukun haji. Ini sekaligus menjadi inti dari penyelenggaraan ibadah haji. Para jemaah haji asal Indonesia hari Sabtu mulai meninggalkan Mina dengan menggunakan bus untuk menuju penginapan di kota Mekah. Selanjutnya, mereka bersiap melaksanakan tawaf, ifadah, dan sa'i. Sebelum meninggalkan Mina, para jemaah haji yang mengambil nafar syani telah menuntaskan lempar jumroh terakhir. Mereka rata-rata berangkat ke Jamarot usai sholat subuh. Sedangkan jemaah haji yang mengambil nafar awal sudah meninggalkan Mina sejak hari Jumat. Tuntasnya nafar awal dan nafar syani sekaligus mengakhiri rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kami, tim yang berada di Mina saat ini telah melaksanakan sweeping baik terhadap jamaah yang ada kemungkinan tertinggal dari rombongannya maupun barang-barang jamaah yang tertinggal di maktab maupun juga di tenda-tenda yang tersebar di Mina sudah kita nyatakan
bersih, dan ketika kita temukan akan kita bawa dan kita kembali antarkan ke hotel di mana jamaah haji sekarang tinggal di Mekah. Mayoritas jemaah haji asal Indonesia, yakni sekitar 73,75%, memilih menggunakan nafar awal, serta rata-rata sudah melaksanakan tawaf ifadah. Sedangkan jemaah yang mengambil nafar sani, rata-rata baru akan melaksanakan tawaf mulai hari ini. Anton Bahtiari Pai melaporkan dari Mina, Arab Saudi. Masya Allah. Namanya sudah berubah ya. Selama hampir sebulan kemarin kita menyebutnya jemaah calon haji. Sekarang sudah jemaah haji. Betul sekali, apalagi setelah mereka melakukan ibadah wukuf di Arafah. Ya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga bakal calon wakil presiden Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo. Nah, pertemuan tersebut terjadi di King Abdul Aziz International Airport di Jeddah usai melaksanakan ibadah haji. Pertemuan singkat yang berlangsung di ruang tunggu King Abdul Aziz International Airport di Jeddah, Arab Saudi berlangsung hangat pada hari Sabtu waktu setempat. Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo menggunakan satu pesawat yang sama untuk kembali ke tanah air. Mereka juga sempat berbincang dengan pejabat di Kementerian Arab Saudi dan berfoto bersama sembari menunggu keberangkatan pesawat untuk ke Indonesia. Pemirsa, Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Ya, diantaranya petugas keamanan berusaha untuk mencegah aksi anarkistis warga yang kesal dengan ulah seorang pria pelaku pencurian sepeda motor. Sesaat lagi tetap bersama kami. Kembali bersama kami di Fokus Pagi. Pemirsa, seorang pria babak belur dihajar massa usai ditangkap di kawasan Stasiun Tebet, Jakarta Selatan saat berusaha kabur membawa motor milik seorang warga. Nyawa pria yang tak memiliki identitas ini diselamatkan petugas keamanan stasiun ke kantor pos polisi yang berada di area stasiun. Petugas keamanan berusaha mencegah aksi anarkis warga yang kesal dengan ulah seorang pria pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Stasiun Tebet, Jakarta Selatan Sabtu malam. Guna menghindari aksi massa yang semakin brutal, petugas membawa pria tersebut ke sebuah pos polisi yang ada di area stasiun. Peristiwa berawal saat pelaku tiba-tiba menghampiri korban yang tengah berada di sebuah warung kopi di Jalan Lapangan Tros, Bukit Duri, Tebet, dan meminta tolong untuk diantar membeli pengisi daya ponsel di sebuah konter. Namun, saat korban lengah, tiba-tiba pelaku langsung membawa motor korban. Korban yang teriak mengundang warga untuk mengejar pelaku. Pelarian pelaku pun terhenti saat terjebak di kawasan Stasiun Tebet. Gua lagi nongkrong di warkop. Gua dia mau beli cakram ini Android. Gua ke tempat Android konter di situ gua dia udah berhenti. Gua suruh turun, Bang. Gua suruh nanya Android. Terus dia langsung ngegas, ya gue kejar, gue langsung naik ke motor orang, langsung bang ngejar bang gitu. Nah, ketangkep di Tebet, Stasiun Tebet, lokasinya. Oleh warga dan petugas, pelaku kemudian dibawa ke kantor Polsek Tebet untuk diperiksa lebih lanjut. Tak hanya pelaku, korban juga turut dibawa untuk dimintai keterangan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Juragan Cilok ditemukan tak bernyawa di Sungai Cipanengah, Kota Sukabumi, Jawa Barat dalam kondisi telanjang. Korban pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang tengah berenang di aliran sungai. Warga dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat dalam kondisi telanjang di Sungai Cipanengah, Kota Sukabumi, Jawa Barat pada hari Sabtu. Jasad pertama kali ditemukan oleh 3 orang anak yang tengah berenang di sungai tersebut. Ketakutan melihat mayat, mereka pun segera naik ke atas. Setelah menerima laporan warga, aparat Polsek Lembur Situ dan tim Inafis mengevakuasi mayat untuk dilakukan visum di rumah sakit. Korban, seorang juragan Cilok bernama Jajang, usia 60 tahun, memang memiliki hobi memancing. Setiap pergi memancing selalu pergi malam dan pulang menjelang subuh.
Sampai sering di situ mancing. Bukan sekali 2 kali. Tadi berangkatnya jam berapa tuh dari rumah? Berangkatnya dari rumah sore. Kemarin nanti? Oh kemarin. Deket sih, deket rumah. Pas belakang rumah. Belakang rumah. Mayat ya yang terapung di sungai. Menurut keterangan saksi setempat berikut anak-anak yang menemukan pada kejadian tadi bahwa korban atas nama Ujang ini kesehariannya memang suka mancing di lokasi itu. Kini kasusnya masih diselidiki oleh aparat Polsek Lembur Situ Kota Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sesosok mayat pria ditemukan di Sungai Cipeles, Sumedang, Jawa Barat. Penemuan itu menggemparkan warga karena jasadnya terikat jala ikan. Warga berkerumun di atas jembatan menyaksikan aparat kepolisian mengevakuasi jasad seorang pria yang terikat jala ikan mengambang di Sungai Cipeles, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu pagi. Jasad itu pertama kali dilihat oleh warga yang sedang berjalan di atas jembatan. Semula, ia mengira mayat itu bangkai hewan. Tapi setelah turun dan didekati di sungai, ternyata jenazah manusia. Dikiranya apa tadi, Pak? Bangkai hewan. Yang mau jalan-jalan, aku bilang, Pak itu kenapa mayat apa? Dilihat, saya turun ke bawah, dilihat orang. Usai jasadnya dievakuasi, mayat itu langsung diidentifikasi. Dari hasil identifikasi, diketahui mayat pria itu adalah warga desa Pada Asih yang bernama Oding Saripudin. Sang anak tak kuasa menahan tangis saat melihat ayahnya sudah tak bernyawa. Menurut keterangan keluarga, korban berpamitan menjala ikan di sungai usai sholat Idul Adha. Diduga, korban meninggal dunia karena tenggelam saat menjala ikan. Dari hasil pemeriksaan polisi, juga tak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Dari keterangan dari rekan korban ini awalnya berniat untuk mencari ikan, ngetrik istilahnya, ngetrik menggunakan jala. Kemudian setelah itu tidak ada kabar, kemudian ditemukan di Sungai Cipeles. Tidak ada tanda kekerasan ataupun kejahatan yang lain. Jasad korban divisum di RSUD Sumedang sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Setelah penyelidikan kasus praktik ilegal di Kemayoran, pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat mendapati NA merupakan otak di balik klinik aborsi. Tersangka tergiur dengan keuntungan yang besar. Rumah berlantai 2 di Jalan Mirah Delima, Jakarta ini masih dipasangi garis polisi setelah beberapa hari lalu digerebek oleh petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat karena ada praktik aborsi ilegal. Selain mengamankan beberapa pelaku dan pasien, polisi juga masih melakukan pendalaman terkait para peran pelaku. Dari pendalaman ditemukan bahwa NA adalah otak dari klinik aborsi ilegal di Kemayoran. NA tergiur dengan keuntungan yang cukup besar serta merupakan residivis di kasus yang sama, yakni praktik aborsi ilegal yang dulu pernah diungkap pihak kepolisian di daerah Cikini. NA tergiur dengan penghasilan yang cukup besar ya. Dari 4 orang pasien yang kita amankan, mereka rata-rata mengaku membayar biaya aborsi itu berkisar antara 5 sampai dengan 8 juta. Mayat bayi yang telah dikebumikan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur diduga dimutilasi orang tak dikenal dan beberapa organ tubuhnya hilang. Bagian kepala bayi ditemukan sejauh 1 km dari lokasi pemakaman. Warga desa Galis, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur digemparkan dengan kondisi makam seorang bayi yang telah dibongkar orang tidak dikenal Kamis 29 Juni 2023. Mirisnya lagi, kondisi jasad bayi telah termutilasi. Organ dalam bayi sudah tidak utuh lagi dan diduga dicuri pelaku. Sementara kepala bayi ditemukan 1 km dari lokasi pemakaman. Aksi pembongkaran makam itu semula diketahui orang tua korban yang hendak berziarah ke makam korban.
Untuk mengungkap motif pembongkaran mayat itu, Polres Sumeneb telah memeriksa sejumlah saksi. Jenazah bayi yang sudah dimakamkan oleh pihak keluarganya, kemudian beberapa hari kemudian keluarganya ingin berziarah, dan ceritanya setelah sampai di lokasi, makamnya sudah dibongkar, kemudian ditemukan jenazah hanya kepala bayinya saja, kepala jenazah bayi. Kepala bayi telah dimakamkan dan disatukan kembali dengan beberapa bagian tubuh yang masih ada. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aksi pencurian motor di sebuah indekos di Kelapa Gading, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Pelaku berhasil menggasak motor meski sempat diteriaki pemilik indekos. Pria yang menggunakan jaket hoodie berwarna biru dongker ini datang bersama rekannya yang bertugas memantau situasi jalanan di Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari. Saat akan membawa motor curian, pelaku sempat panik setelah diteriaki pemilik indekos. Rekaman CCTV di sekitar perumahan juga memperlihatkan detik-detik pelaku masuk ke dalam komplek perumahan yang sudah ditutup portal. Pemilik indekos maupun pemilik motor sudah melaporkan kasus pencurian ke polisi dengan menyerahkan rekaman CCTV. Sementara di Madiun, Jawa Timur, pencurian motor terekam kamera pengawas pada Sabtu pagi. Pelaku mencuri motor dari dalam toko emas di Jalan Panglima Sudirman, Kota Caruban. Hasil pemeriksaan tidak ada satupun perhiasan emas dari toko yang hilang. Teriakan histeris terdengar menyusul adanya 4 orang sekeluarga menjadi korban penjambretan. Fokus Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Pemirsa, pabrik pengolahan kayu di Klaten, Jawa Tengah hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat adanya kebocoran di bagian tungku pemanas. Kebakaran melanda rumah produksi kayu pinus di desa Sajen Trucuk Sabtu sore. Banyaknya barang yang mulai terbakar membuat api dengan cepat membesar. Warga sempat mencoba padamkan api, namun tidak berhasil. Api akhirnya berhasil dipadamkan oleh 3 unit mobil damkar dan juga mobil tangki air sekitar 2 jam kemudian. Dan juga kebakaran berasal dari kebocoran tungku pembakaran di ruang oven. Di informasi lainnya, jadi korban penjambretan. Satu keluarga di kawasan Angkrek, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengalami luka. Para korban jatuh dari sepeda motor saat mempertahankan barang berharganya berupa gawai. Teriakan histeris menyelimuti keramaian di kawasan Jalan Kawasan Anggrek, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu malam. Arus lalu lintas di kawasan ini pun sempat tersendat, menyusul adanya 4 orang sekeluarga menjadi korban penjambretan. Penjambretan terjadi saat para korban berboncengan satu sepeda motor melaju dari arah barat. Korban yang mempertahankan barang berharga berupa gawai terjatuh dari motor hingga mereka luka-luka. Meski warga sempat mengejarnya, penjambret berhasil kabur ke arah utara. Polisi yang tiba di tempat kejadian langsung menyelidiki kasusnya. Di antaranya, petugas menggali keterangan dari sejumlah saksi. Dijambret rupanya, Pak. Dijambret. Berapa orang korbannya, Pak? 4 orang atau 4 orang. Bapak tadi ikut bantuin? Ya, anak bawa anak. Kondisi korban gimana, Pak? Yang anak mah repot kayaknya. Repot. Ya, langsung bawa ke rumah sakit. Kini, keempat korban merupakan bibi serta keponakan menjalani perawatan di Puskesmas dan RSUD Sumedang karena menderita luka-luka. Bahkan, satu korban berusia 6 tahun menderita luka serius di kepala. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Sementara di Kota Makassar, 2 pria penjambret babak belur jadi sasaran amukan warga. Pelarian para pelaku tak mulus setelah motor yang dikendarainya menabrak mobil hingga berhasil ditangkap oleh warga. 2 pelaku jambret ini jadi bulan-bulanan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar setelah aksi jambret mereka gagal
akibat tertabrak mobil. Kedua pelaku awalnya menguntit korban, seorang ibu rumah tangga yang sedang mengendarai sepeda motor. Korban dipepet oleh pelaku yang kemudian menarik gelang emas dari tangan korban. Pelaku yang kabur kemudian tertabrak mobil hingga akhirnya ditangkap warga. Gelang emas 9 gram milik korban masih dalam pencarian karena hilang saat pelaku menabrak mobil. Dalam perjalanan tiba-tiba dibebet sepeda motor, langsung dirampas, kemudian pakai gelang, langsung dirampas tangannya. Setelah dirampas ini motor langsung. Polisi bersama warga membantu seorang ibu yang mengalami perdarahan pasca melahirkan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sang ibu dievakuasi menggunakan tandu melintasi parit sawah yang licin dan kecil. Dengan sangat hati-hati, polisi bersama warga menandu seorang wanita yang mengalami perdarahan pasca melahirkan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Menggunakan tandu, sang ibu terpaksa melewati area persawahan yang medannya kecil, licin, bahkan berlumpur. Kami sampai ke kantor desa itu mendapat informasi kalau ada salah satu warga yang sudah melahirkan. Karena cuma jaraknya dari jalan poros agak jauh melalui sawah, makanya kami terjun ke sana membantu sambil didampingi ibu bidan desa. Selain menjaga keseimbangan agar tidak terpeleset, mereka juga harus tetap menjaga kekuncan ketika membawa tandu agar sang ibu tidak merasakan getaran yang bisa membuat pendarahannya semakin parah. Sang ibu akhirnya dapat sampai ke puskesmas terdekat dan mendapatkan perawatan medis. Di Hari Bayangkara yang jatuh tepatnya hari ini, polisi telah menunjukkan jati dirinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Andi Mumasardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di informasi lainnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pemantauan harga sejumlah komoditas di Pasar Raya 1 di Kota Salatiga. Mendak menemukan ayam potong yang jauh lebih murah dibandingkan daerah lain, di mana harganya Rp35.000 per kilogram, padahal di daerah lain masih berkisar Rp40.000. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan harga ayam potong di Kota Salatiga bisa lebih murah karena sumber daging ayamnya yang cukup banyak. Selain itu, ayam jika dipotong harus terjual pada hari yang sama, sehingga semakin siang harga ayam akan semakin menurun. Selain ayam potong, harga telur juga mengalami penurunan. Sebelumnya berkisar Rp34.000 per kilogram, ini dijual dengan harga Rp29.000. Sedangkan untuk harga kebutuhan pokok lain cukup stabil. Harga cabai Rp35.000 per kilogram, bawang putih juga sama Rp35.000, dan bawang merah juga sama Rp35.000 per kilogram. Sementara harga daging sapi stabil di angka Rp130.000 per kilogram. Harga stabil turun, cenderungnya turun karena kemarin agak tinggi kan, akibat harga-harga ayam selama ini terlalu murah di bawah harga standar. Kemudian dipotongin, di cutting masih monetas, di cutting kurang suplainya, di beberapa daerah naik sampai ada 46, nah di sini sudah 36 ayam. Telur kemarin sampai 33, 34, di sini antara 29, 30 ya. Jadi sudah hampir. Kita menuju ke ibu kota. Perayaan HUT ke-77 Bayangkara yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta berlangsung meriah. Dalam kesempatan itu, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit menyampaikan permintaan maafnya jika selama ini Polri belum memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Upacara hari ulang tahun ke-77 Bayangkara digelar di Stadion Utama GBK Jakarta Sabtu sore. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. HUT ke-77 Bayangkara juga dihadiri oleh Wapres Ma'ruf Amin dan juga Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf jika selama ini institusi yang dipimpinnya belum memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kapolri menambahkan HUT Bayangkara tahun ini menjadi momentum untuk menjalankan amanah dalam melayani masyarakat. Perayaan HUT ke-77 Bayangkara berlangsung meriah yang diramaikan parade pasukan dan juga konser musik.
tak ada gading yang tak retak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan permohonan maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat. Kami akan terus berkomitmen, berusaha keras, melakukan perbaikan dan evaluasi untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-77, Polri berkomitmen untuk terus menjaga amanah dan harapan masyarakat terhadap setiap pelaksanaan. Sementara itu menanggapinya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesannya agar Polri terus memperbaiki diri agar bisa menjalankan amanah mengayomi masyarakat Indonesia. Presiden mengingatkan Polri terus berhati-hati karena gerak-gerik mereka tidak dapat ditutupi sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Sekarang ini segala sesuatu bisa direkam, bisa disebarluaskan. Gerak-gerik Polri sekecil apapun tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Sehingga kepercayaan pada Polri akan selalu diuji. Seberapa tinggi tingkat kepercayaan rakyat, seberapa tinggi kepuasan rakyat, itu menjadi hal yang penting. Dan saya senang kepercayaan rakyat terhadap Polri sudah naik dari 60% menjadi di atas 70%. Ini perkembangan baik, tapi masih harus terus ditingkatkan. Polri harus terus memperbaiki diri, berbenah diri, melakukan reformasi-reformasi di segala lininya. Pemirsa, pada laga perdana BRI Liga 1, tuan rumah Bali United harus menyerah 0-1 dari PSS Sleman. Sementara di laga lain, Persis Solo juga takluk dari sang tamu Persebaya Surabaya. Fokus pagi, hadirkan informasi lengkapnya usai jeda. Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Jimmy Darusman. Pemirsa, seorang ibu yang berkendara sepeda motor di Merauke, Papua Selatan dihadang oleh dua pemuda yang sedang mabuk. Pelaku berupaya meminta uang pada korban dan nyaris dibacok dengan parang. CCTV ini menjadi saksi bisu seorang pemuda yang sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba memberhentikan motor seorang ibu di Jalan Seringgu Jaya, Merauke, Papua Selatan. Pelaku meminta sejumlah uang ke ibu tersebut, namun sang ibu tidak memberi. Akibat ketakutan, wanita itu pun berlari untuk menyelamatkan diri. Korban sempat dikejar pelaku dan hampir dibacok menggunakan parang. Polisi pun dengan cepat menangkap dua pelaku tanpa perlawanan di rumahnya. Untuk dua-duanya sudah ditangkap. Sudah ditangkap ya? Kapan penangkapannya Pak? Tadi malam. Tadi malamnya. Terus itu yang pertama itu memang sudah ditangkap juga dari dulu? Sudah ditangkap, yang megang senjata tajam sudah diamankan. Diduga saat melakukan kejahatan, keduanya dalam kondisi mabuk. Ancaman penjara kini menghantui para tersangka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita ke informasi dari laga perdana BRI Liga 1 2023-2024. Tuan rumah Bali United harus menyerah 0-1 dari PSS Sleman. Sementara di laga lainnya, Persis Solo juga takluk dari sang tamu Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Partai pembuka BRI Liga 1 2023-2024 mempertemukan Bali United kontra PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali Sabtu sore. Kedua tim bermain terbuka dan memiliki peluang di babak pertama, namun tidak ada gol tercipta. Kebuntuan pecah di awal babak kedua saat penyerang PSS Rege Cawor mencetak gol cungkil menawan memanfaatkan kesalahan Berwanuri. Serdadu Tridatu coba menyamakan kedudukan, namun skor 1-0 untuk kemenangan sang tamu tidak berubah sampai laga bubar. Di laga lain, Persis Solo juga harus menerima pil pahit usai kalah dari tim tamu Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Tim tamu mencetak gol lebih dulu melalui penalti Bruno Moreira di menit 29. Tuan rumah membalikkan keadaan di awal babak kedua lewat gol Moussa Sidibe dan Ramadan Sananta. Bruno mencetak gol kedua dan menyamakan kedudukan di menit 64.
Spesial bagi tuan rumah, Muhammad Fakih Maulana mencetak gol bunuh diri di menit 83. Bajul Ijo pun menang 3-2. Nah, untuk laga berikutnya jangan lupa untuk saksikan pertandingan antara Persib Bandung kontra Madura United FC. Pada jam 3 sore nanti waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Nah pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pekan Raya Jakarta ini masih jadi tempat favorit warga untuk menghabiskan akhir pekan. Oh tentu, bahkan sebagian warga datang untuk membawa koper ya, untuk berburu diskon di acara pameran tahunan terbesar di Asia Tenggara tersebut. Mereka yang mengantre sambil membawa koper ini bukan sedang mengantre di bandara ataupun di stasiun kereta api, tapi mereka sedang mengantre di pintu masuk Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Bahkan, antrean sudah memanjang 1 jam sebelum PRJ dibuka pada pukul 10 pagi. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga. Alasan mereka membawa koper karena ingin berburu barang dengan harga yang jauh lebih murah. Karena di pameran terbesar se-Asia Tenggara ini, pengunjung bisa mendapatkan banyak diskon, mulai dari 20% hingga 50% untuk berbagai macam produk, mulai dari kosmetik, otomotif, produk rumah tangga, serta makanan. Mau belanja, mau jajan. Oke. Ini belanja bawa koper atau ini untuk koper untuk belanja atau gimana, Pak? Iya, biar nggak nenteng-nenteng. Persiapan. Harganya murah jadi pada. Iya, borong bener. Ini nanti untuk belanjanya mau dipakai sendiri atau dijual lagi? Pakai sendiri aja. Iya. Caranya mau belanja apa aja? Macam-macam. Biasa ciki-ciki ya, yang lagi viral itu ya. Diskon. Oh, yang diskon nyari. Ya atau belanja sama ya itu Mbak ini. Koper untuk belanja ya? Iya. Oke. Kenapa belanjanya bawa koper? Buat ya biar nggak berat aja gitu. Bawa cucu juga sih yang kecil. Mau belanja banyak atau di mana? Insya Allah gimana anak aja ini mah, coba ngikuti anak. Saya mau belanja banyak karena di sini harganya murah-murah. Ya, bagus kata anak saya itu. Selain berburu diskon, dengan membayar tiket masuk Rp50.000 di akhir pekan, pengunjung juga bisa menikmati berbagai macam kuliner khas Betawi seperti kerak telur. Di sisi lain, pengunjung juga bisa bermain wahana. Total, ada 17 wahana yang tersedia di sini. Aurika Agustina dan Satria Andika melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, pemirsa, bertemu dengan diaspora Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir meminta perusahaan di bawah BUMN untuk bantu kesejahteraan para WNI yang tinggal di Hong Kong. Salah satunya dengan mendorong keberhasilan diaspora Indonesia di berbagai negara seperti mengembangkan perusahaan retail produk Indonesia. Komitmen dukungan perusahaan BUMN pada diaspora Indonesia disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat bertemu Perhimpunan Pelajar Indonesia di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong. Berbagai harapan disampaikan Erick Thohir, di antaranya agar para pelajar yang telah menyelesaikan pendidikan bisa bersama membangun negara. Selain para pelajar, Menteri BUMN juga menghadiri acara silaturahmi dengan para pekerja migran Indonesia (PMI) di Hong Kong. Mereka nampak antusias menyambut kedatangan Erick Thohir. Saat ini, banyak program dicanangkan BUMN untuk membantu para pekerja migran Indonesia, seperti peminjaman modal pengelolaan keuangan untuk masa depan pekerja, serta pelindungan database bagi para pekerja. Peran BUMN di sini sangat membantu sekali ya untuk kita para pekerja migran Indonesia, terlebih lagi dalam hal remittance pengiriman uang. Jadi adanya BUMN di sini memudahkan kita untuk mengirim uang ke keluarga di Indonesia. Pada kesempatan ini, Menteri BUMN menyampaikan komitmennya untuk mendukung upaya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2 PMI) dalam memberikan perlindungan terhadap para PMI di luar negeri. Mendorong jangan sampai pekerja migran yang ada di luar negeri ini illegal. Karena datanya masih 50% illegal. Nah, ini yang kita harus lawan, kita harus upaya keras, karena mayoritas yang illegal ini akhirnya mereka tidak terproteksi asuransi, kecelakaan kerja semua, dan akhirnya ada juga hal-hal yang tentu untuk kaum wanita ada tindak kekerasan seksual, dan inilah kenapa saya mendorong Bank-Bank Himbara, BNI, Bank Mandiri, BRI untuk hadir bekerja sama dengan mereka. Dalam kunjungan kerjanya di Hong Kong, Menteri BUMN Erick Thohir menyempatkan menyambangi gudang penyimpanan perusahaan retail produk Indonesia yang permodalannya dibantu perusahaan di bawah naungan BUMN. Di perusahaan retail ini,
didistribusikan lebih dari 1.000 produk asli Indonesia. 20% diantaranya produk UMKM. Dukungan ini tentunya dirasakan sangat membantu diaspora Indonesia yang tinggal di Hong Kong. Zainal Abidin melaporkan dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Dan laporan tadi sekaligus penutup jumpa kita dalam Fokus Pagi edisi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Jimmy Darusman, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.